berumur puluhan tahun. Semoga Pak Ketua sehat terus. Amin. Sehingga ini menunjukkan hidupnya ilmu kita, hidupnya ibadah kita karena dari pengajian ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintaiku, niscaya kelak bersamaku di surga. Ini adalah sunnah. Berkumpul bersama, silaturahim, kita zikir bersama, kita ngaji bersama, kita taklim bersama. Kata Rasulullah, wa idza marartum bi radatil jannah farta'u. Bila mana kalian mendapatkan radatul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka datangilah, guyupkanlah, hidupkanlah. Qala ya Rasulullah, sahabat bertanya, ma radatul jannah, apa taman-taman surga itu ya Rasul? Majalisul zikri wa majalisul ilmi, yaitu majelis zikir yang kita baca tahlilnya tadi, yasinnya, dan majelis ilmu yang hari ini kita tambang sampai ketambahan, sehingga membuka kita untuk tambahan ilmu, penguatan ibadah kita. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala la hawla wala quwwata illa billah. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Kausar, Bapak Seniman, beserta seluruh pengurus dan jajarannya Majelis Taklim Al-Kausar. Semoga Allah jadikan satu perkumpulan yang guyup. Semoga Allah diberi kesehatan. Semuanya jamaah juga diberi keringanan untuk datang dan menghidupkan pengajian yang kita cintai ini yang sudah berumur puluhan tahun. Semoga Pak Ketua sehat terus. Amin. Sehingga ini menunjukkan hidupnya ilmu kita, hidupnya ibadah kita karena dari pengajian ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintaiku, niscaya kelak bersamaku di surga. Ini adalah sunnah. Berkumpul bersama, silaturahim, kita zikir bersama, kita ngaji bersama, kita taklim bersama. Kata Rasulullah, wa idza marartum bi radatil jannah farta'u. Bila mana kalian mendapatkan radatul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka datangilah, guyupkanlah, hidupkanlah. Qala ya Rasulullah, sahabat bertanya, ma radatul jannah, apa taman-taman surga itu ya Rasul? Majalisul zikri wa majalisul ilmi, yaitu majelis zikir yang kita baca tahlilnya tadi, yasinnya, dan majelis ilmu yang hari ini kita tambang sampai ketambahan, sehingga membuka kita untuk tambahan ilmu, penguatan ibadah kita. Kalau sudah kita di dunia sudah mendapatkan taman-taman surga,
Kita tinggal nengok besok taman surga kita kayak apa. Mudahnya mencapai kebaikan, mudahnya mendapat barokah dengan cukup menghidupkan sunnah Rasul, yaitu pengajian taklim. Kita sudah mendapatkan taman-taman surga yang insya Allah kita bersama-sama dipimpin oleh ketua bersama yang lain juga para alim ulama, kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Soalnya ini kok ceritanya surga sama neraka. Ya kita bahagia saja. Ini karena ini tazkirah, peringatan. Kalau tidak diingatkan seperti ini kita kan lupa. Bahwasanya ada satu keyakinan Bapak sekalian. Apa keyakinan hidup kita? Yaitu ajal. Ajal. Kita nunggu itu saja kan. Dada yang itu lagi ya, akhir kita kan nunggu ajal saja. Maka dari itu mari hidupkanlah, bahagiakanlah, wujudkanlah ini taman surga kita yang akan datangi kita kelak di akhir di yaumul kiamah. Insya Allah. Ya, saya senang sekali berkumpul sama bapak yang sudah pensiun. Ya, semuanya sepuh tapi sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ke sana pensiun, cuma saya yang belum pensiun secara zahir. Ya, tapi Allah tidak tahu kapan pensiun ajal kita, tidak tahu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah, diberi kemampuan dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin tidak mati? Apakah kita yakin ajal kita nggak datang? Yakin kan? Ya, kata Rasulullah, kata sahabat Umar, keyakinan yang ada di Al-Quran, di hadis Rasul itu adalah kematian. Maka dari itu sebabnya kita harus saling mengingatkan. Terus gimana untuk meyakinkan kalau ajal itu pasti datang? Ya, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wala yu'akhirullahu nafsan." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan nafsan, kematian. Ya, idza jaa ajaluha, dan apabila ajal sudah datang, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pasti siapapun, mau presiden, mau menteri, apalagi kita sebagai pegawai biasa atau sebagai kepala rumah tangga, pasti itu yang kita tunggu. Ya, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu akan mendapatkan ajalnya, batas usia. Ya, fa idza jaa ajaluhum la tastakhirun, dan bila sudah ajal datang maka tidak bisa diundur. Ya, sa'atan wala tastaqdim, dan juga bisa diajukan. Itu pasti. Kalau sudah pasti gini, kenapa kita tidak mementingkan dan kita tidak berdoa di akhir hajat kita mendapatkan apa? Husnul khotimah. Terus husnul khotimah itu gimana sih Bapak? Kriteria husnul khotimah. Apakah langsung kita dapat surganya Allah? Tentu. Dan bagaimana menuju husnul khotimah? Menuju surganya Allah tidak pertama-tama karena amalan kita yang banyak, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana rahmat Allah itu datang pada kita? Maka dari itu rahmat itu bisa kita raih dengan banyak beristighfar. Perbanyaklah bertasbih, mulut kita membaca, mensucikan Allah. Dan bacalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan bacalah sujud kepada Allah. Ingat, sebagai bekal surat terakhir yang Allah turunkan pada Rasulullah surat apa? Kalau surat pertama yang awal kita tahu surat Iqra, ya. Yang terakhir apa? Ya, An-Nasr. Rasulullah sebelum 2 bulan meninggal, Allah wahyukan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang terakhir ini peringatan. Ayo kita raih
bagaimana kita bisa nanti husnul khotimah. Apa yang kita kerjakan? Fasabbih, maka sucikanlah Allah. Ini di akhir-akhir umur kita, fasabbih, sucikanlah Allah. Bihamdika rabbi, dan ya bihamdika, dan pujilah Allah. Wastaghfir, dan minta ampun. Ada 3 amalan Bapak sekalian untuk bisa mendatangkan rahmat Allah yang katanya Allah jamin masuk surga. Yang pertama adalah sucikanlah Allah dengan baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 100 kali, dosa sebesar gunung, sebanyak bumi di lautan, Allah ampuni dosanya. Makanya kalau subuh Pak Yudi berzikir menjelang iqamah, ya di akhir membaca tasbih Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Ini bacaan tasbih. Bihamdika, perbanyaklah bersyukur pada Allah dengan banyak membaca alhamdulillah. Tidak hanya di mulut, tapi masukkan ke dalam hati. Segala banyak sudah yang kita dapatkan karunia dan rahmat Allah yang diberi kepada kita. Kita sampaikan kepada Allah, Engkaulah yang patut dan wajib dipuji ya Allah, bukan siapa-siapa, bukan atasan saya, bukan teman saya, bukan kiai, hanya Engkau lah yang patut dan wajib dipuji. Alhamdulillah. Perbanyak baca ini. Ini rohnya suratul Fatihah. Ya, kata Syekh Ali Jabir, ya Rasulullah bersabda, afdhalud du'a alhamdulillah. Seutamanya doa itu adalah bacaan alhamdulillah. Makanya kalau baca doa mulailah dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, tapi tadi awal dengan salam. Ya, itu afdhalnya doa. Afdhalul dzikri, seutamanya zikir adalah la ilaha illallah. Siapa saja yang membaca di akhir hayatnya dengan bacaan kalimat ya la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Nah, kita baca di sini kan, zikir bersama tadi, tahlil bersama. Apa yang kita ragukan? Rahmat Allah pasti datang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, ke majelis zikir, ke masjid yang di dalamnya ada rahmat Allah, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemarin Bapak Edi ketika salat Isya membaca surat Ali Imran 191, 119, 193, itu sinyal dari Allah, Pak. Supaya kita di akhir pikiran husnul khotimah, disuruh melakukan yang seperti tadi. Masih ingat tak? Ali Imran 193 yang dibaca Pak Edi kemarin itu. Nggih? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini pekerjaan yang harus kita lakukan di akhir umur 50, 55, 60, bahkan 60 lebih. Ini yang kita kerjakan supaya dapat husnul khotimah. Apa? Rabbana ya Allah faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Perbanyak baca istighfar. Rasulullah sehari itu semalam tidak lebih dari 100 kali baca istighfar, padahal dia dimaksum sama Gusti Allah, bebaskan dosanya dari yang awal sampai yang akhir, jaminannya surga. Tapi Rasulullah memberikan contoh, saya membaca istighfar yaumi, satu hari 100 kali. Kita yang bukan nabi, kita yang bukan siapa-siapa, yang paling rendah derajatnya di sisi Allah, kenapa kita mencoba terus perbanyak istighfar? Karena dengan istighfar semua masalah akan selesai. Kenapa? Ranjau, duri terhindar semuanya, dibersihkan semua, hajat kita masuk karena istighfar sudah dihilangkan. Apa? Duri-duri kita, penghalang kita, hijab kita dihilangkan. Ini ada bekal-bekal khusus. Makanya ini umur kita saatnya mencoba dan harus mencoba melaksanakan hal seperti itu. Faghfir lana, ya ampunilah kami ya Allah dzunubana
wa kafir anna sayyiatina, dan hapuskanlah catatan dosa-dosa kami. Loh, doa dibaca ini. Bila kita rajin melaksanakan itu, Allah otomatis menghapus dosa-dosa kita dengan membaca istighfar. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang beriman, siddiqin wa syuhada'i wa salihin, para mujahid. Insyaallah Allah itu maha pemurah, maha pengampun dan luas rahmatnya. Bila kita husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah, semuanya akan turun pada kita kalau kita sungguh-sungguh istighfar. Ya, sungguh-sungguh kita minta ampun pada Allah. Inilah bekal yang kita dapatkan. Hadirin, ya, majelis taklim yang dimuliakan Allah. Allah mencintai orang yang beristighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang minta ampun, ya, wajibul mutahhirin, mensucikan diri. Ya, otomatis seperti itu. Jadi itu Bapak sekalian, sekilas apa yang harus kita lakukan menjelang umur kita yang sudah uzur. Ya, kata ulama, uzurnya umur manusia di zaman Rasulullah itu sampai umur 60 tahun. Dan ini kita sangat riskan dengan umur kita. Ya, tua, muda, yang muda sudah banyak diambil, apalagi yang tua. Ya, semoga tambahan tazkirah peringatan ini bagi kita semuanya bisa membawa kemampuan, kekuatan bagi kita untuk terus beristighfar, minta ampun kepada Allah, untuk membawa kita untuk terus bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah semampu kita, sekuat kita, sehingga rahmat Allah turun dan kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan pertolongan dan rahmat Allah yang datang pada kita karena amalan kita. Insya Allah husnul khotimah. Demikian kira-kira kultum yang bisa sampaikan untuk memperkuat peringatan kita bersama. Semoga Allah menjadikan kita di akhir kita sebagai hamba yang terdekat husnul khotimah. Ya, amin, dan masuk surga bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa. Ya, majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang dan sekalian hamdan amin hamdan kita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadur fatih lima ulika wal khatim sabab. Nasrul hakim al hakim wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin daril azim. Allahumma taqabbal asr sawaban maghfuratan min al-Qur'anil azim. Wa masabana wa mastaghfara wa masbana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hajatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan sabilah la habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i wal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada was salihin was sabiqin ulama wal amilin wal musannifin mulisin jamil mujahidin fi sabil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila arwahi Bapak Muhammad Najib wala almarhum Bapak Ali Musin, almarhumah Ibu Stasi, almarhum Mas Islam. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami Ibu Diah Wasi bin Bambang. Ya Allah, sabakallah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'unhum. Allahumma tahrimna dhanbana taftir nabatahum واغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ادخل جنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
إياك نعبد